Ada yang seneng impor dan tidak mau diganggu impornya. Baik itu minyak, baik itu LPG, ya ini mau saya ganggu. Masa kita 34 tahun nggak pernah yang namanya bangun kilang minyak? Kalau kita bisa bangun kilang minyak, itu nanti turunannya banyak sekali. Petrokimia itu kita nggak usah impor. Impor petrokimia ini gede sekali. 323 triliun impor kita petrokimia. Tapi sampai detik ini, dari 5 yang ingin kita kerjakan, 1 pun nggak ada yang berjalan. 1 pun, tapi ini saya tungguin betul. Saya sudah minta Kapolri ikut nungguin, Pak Kejaksaan, Pak Jaksa Agung ikut nungguin. Nanti saya minta KPK juga ikut nungguin. Harus rampung. Pekerjaan besar ini harus rampung. Proyek kilang Balikpapan yang kita sebut RDMP Balikpapan, ini nilai investasinya adalah 7 miliar US dollar. Jadi sebesar 8,4 triliun ini yang berputar, menghasilkan multiplier effect baik untuk industri dalam negeri maupun untuk penyerapan tenaga kerja. Negara tuh pengennya, kita itu pengennya neraca transaksi berjalan kita baik, neraca perdagangan kita baik, impor nggak banyak karena kita bisa produksi sendiri, karena kita punya industrinya, kita punya mesinnya, kita punya bahan bakunya. Kok nggak kita lakukan, malah impor? Itu loh yang saya sedih. Cita-cita dari Presiden Jokowi agar migas dikuasai Indonesia kian menjadi kenyataan dan bukan sekedar slogan. Perlahan tapi pasti perekonomian Indonesia yang selalu dibayangi defisit neraca perdagangan mulai dibenahi. Bahkan Indonesia berhasil surplus selama 32 bulan berturut-turut setelah sukses dengan hilirisasi minerba. Presiden Jokowi juga melakukan upaya pembangunan kilang minyak di dalam negeri. Dan sudah 3 dekade lebih Indonesia tidak berhasil membangun kilang minyak baru. Presiden Jokowi bahkan sudah beberapa kali mengungkapkan kesalahannya soal kilang minyak yang tak kunjung dibangun. Akibatnya, untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri, Indonesia terus mengimpor BBM dalam jumlah besar yang membuat neraca perdagangan seringkali defisit. Ada bau-bau busuk yang tercium jelas, dan ada kekuatan besar yang berusaha menghalangi ini terjadi karena sudah merasakan nikmatnya bisnis impor BBM. Kenapa nggak digenjot produksinya? Karena ada yang masih seneng impor minyak. Hobinya impor. Karena apa? Untungnya gede. Sehingga transformasi ekonomi di negara kita ini mandek gara-gara hal seperti ini. Sejak 2011, Indonesia mengidap penyakit kronis yang bernama defisit transaksi berjalan, CAD. Defisit paling parah tercatat di 2018 yang mencapai 3% dari GDP atau Produk Domestik Bruto. Penyebab penyakit tersebut apalagi kalau bukan impor minyak yang jor-joran, keran impor minyak yang terbuka lebar membuat neraca migas Indonesia terus mencatatkan defisit. Dan yang paling lucu adalah Singapura, negara yang hanya sepertiga luas dari Jakarta, tapi punya 4 fasilitas minyak dengan kapasitas total 1,49 juta barrel per day. Per hari. Dan yang paling aneh lagi adalah Singapura adalah importir terbesar minyak mentah asal Indonesia. Pada Januari sampai September 2019, nilai ekspor minyak mentah Indonesia ke Singapura adalah 546,71 juta US dollar. Jadi Indonesia menjual minyak mentahnya ke Singapura, kemudian diolah-olah di sana. Singapura menjual produk olahannya ke Indonesia dan dapat lebih dari 10 kali lipat. Indonesia ekspor ke Singapura 500 juta, tapi volume impor dari Singapura sampai 5 miliar US dollar. Kenapa ini tidak dikerjakan dari dulu? Karena ada yang seneng impor minyak. Saya tahu yang impor siapa sekarang.
Yang saya sampaikan, kalau mengganggu acara B20, mengganggu acara B30, mengganggu tadi yang urusan DME, urusan polipropilin, hati-hati. Pasti akan saya gigit orang itu.